Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini bersama dengan saya Daniel Pitagau, kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Siap saudaraku? Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, berkatilah kebenaran firman Tuhan yang sebentar hamba akan sampaikan. Jamah setiap kami, berikan kami pengertian dan pemahaman yang benar, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Pengurapan-Mu turunlah atas hamba, biarlah kasih, hikmat yang daripada-Mu bekerja di dalam hidup hamba, supaya pemberitaan firman ini sungguh mempermuliakan Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh, seorang perempuan, orang Moab. Siapa saudaraku? Ya, dia adalah Rut. Kita akan belajar, langsung saja saya membawa kita semua untuk belajar dari Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17. Sebenarnya pasal ini ada 4, tapi hari ini saya ingin kita fokus di pasal yang pertama, ayat 16-17. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudaraku, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, yaitu komitmen pernyataan Rut yang dinyatakannya kepada Naomi. Ini berbicara tentang kesetiaan. Rut adalah seorang yang setia. Hari ini saya memberikan judul buah dari kesetiaan. Buah dari kesetiaan Rut. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang 3 dampak kesetiaan. Hari ini saya ingin kita kembali diingatkan Tuhan tentang kesetiaan. Hari ini kita belajar dari tokoh Rut. Perhatikan saudaraku, kalau berbicara tentang kesetiaan itu berarti mengikuti, menyertai, bersama-sama sampai maut memisahkan. Bagi kita yang sudah berkeluarga, pasti kita pada saat diberkati, kita juga diingatkan tentang janji pernikahan. Di sana ada janji setia, setia sampai mati, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam kaya ataupun miskin, di dalam segala keadaan. Di dalam Kristus Yesus kita setia pada pasangan kita di dalam kehidupan berumah tangga. Saudaraku, inilah yang disebut dengan kesetiaan. Kesetiaan itu bukan sesuatu ketika kita enak, kemudian kita bersama. Setelah ada kesulitan, ada masalah, ya sudah, tinggalkan, pergi. Tidak saudaraku. Rut membuktikan
dia tetap setia mengikuti Naomi. Naomi sudah menjadi teladan dalam hidupnya, sehingga dia rela meninggalkan Allahnya, rela meninggalkan Moab, negerinya, dan dia komitmen untuk tetap bersama dengan Naomi, yaitu mertuanya. Ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Ini menjadi teladan bagi kita dalam keadaan apapun, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kita mengikuti Yesus, melayani Kristus, apapun yang terjadi, tekanan-tekanan, kesulitan, penderitaan, tetaplah setia. Saudaraku, hari ini kita akan melihat buah dari kesetiaan Rut. Pertama, saudaraku, Rut mendapatkan seorang laki-laki, atau lebih jelasnya, Rut menjadi istri seorang laki-laki yang kaya raya, yang masih keturunan daripada mertuanya Elimelek yang sudah meninggal. Namanya Boas. Dia akhirnya menjadi istri Boas, kemudian mendapatkan keturunan, yaitu Obed. Saudaraku, perhatikan, kesetiaan membuahkan hasil yang luar biasa. Komitmen yang luar biasa untuk tetap setia, dia mendapatkan orang yang luar biasa. Boas kaya raya, tetapi dia mau menegakkan nama suaminya Malon yang sudah meninggal. Dia menjadikan Rut istrinya. Yang kedua, perhatikan saudaraku. Kitab Matius di pasal yang pertama ayat yang kelima menyebutkan demikian. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Ini adalah silsilah Yesus Kristus yang dicatat di kitab Matius. Perhatikan yang kedua, Rut memiliki nama yang harum, nama yang masyhur, nama yang abadi yang dicatat oleh Alkitab, menjadi inspirasi, menjadi contoh teladan bagi kita. Luar biasa. Orang Moab yang komitmen menjadikan Allah Naomi menjadi Allahnya, bangsanya menjadi bangsanya. Saudaraku, kalau zaman sekarang itu berarti orang yang tidak mengenal Kristus akhirnya mengikut Kristus lewat kita orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang menjadi teladan. Akhirnya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka karena melihat keteladanan kita. Pentingnya keteladanan supaya orang-orang menjadi orang-orang yang berkomitmen setia mengikut Kristus. Kita harus setia supaya orang lain yang melihatnya juga menjadi orang yang setia. Amin, saudaraku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita dan kita menjadi lebih komitmen, setia di dalam pernikahan kita, setia di dalam melayani Kristus, setia di dalam banyak hal yang dimana kita harus menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara supaya firman ini menjadikan kami orang-orang yang setia. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, kesusahan, kami tetap setia mengikut Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, sampai di sini pembelajaran kita. Di episode berikutnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya rindu dan yakin kita akan semakin kuat di dalam Kristus. Demikian, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.